Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Giantono, Redaktur Pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan aksi rebound yang berhasil dilakukan oleh Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sehingga kembali nyaman bertengger di zona hijau usai sempat berjibaku di zona merah sejak awal hingga pertengahan pekan ini. Dengan tren positif tersebut, IHSG pada akhirnya juga sukses mengamankan level psikologis barunya di level 6.200-an sehingga membuat sebagian pelaku pasar cukup nyaman dan berani merangkai harap terhadap arah pergerakan indeks ke depan. Namun demikian, dengan lonjakan yang cukup signifikan ini dalam 2 hari perdagangan terakhir terutama ini masih ada dinamika ke depan diperkirakan dan apakah ini akan bertahan terus positif atau justru akan terjadi volatilitas ke depannya. Ya, karenanya dengan masih adanya sikap yang berbeda antara pelaku pasar, yang satu khawatir dan yang satu justru positif, maka ke depan indeks harga saham gabungan masih memerlukan strategi dan pendekatan khusus untuk memperkaya portofolio demi cuan di investasi Anda. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kami dari tim IDX Channel akan membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati sepanjang Jumat 31 Juli 2026. Ya, Sobat Investor, berikut berita pertama. The Fed tahan suku bunga kelima kalinya, simak dampaknya bagi pasar Indonesia. Ya, guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kami masih akan membahas tentang kebijakan terbaru dari Bank Sentral Amerika Serikat alias Federal Reserve atau The Fed yang untuk kelima kalinya secara beruntun memilih untuk menahan tingkat suku bunga acuan atau The Fed Rate di kisaran 3,5 hingga 3,75%. Ya, sebagaimana diberitakan sebelumnya, The Fed baru saja merampungkan rapat Federal Open Market Committee atau FOMC yang digelar pada Rabu 29 Juli 2026 waktu setempat dengan salah satu keputusan yang diambil adalah menahan posisi The Fed Rate di level 3,5 hingga 3,75%. Nah, yang menarik meskipun keputusan ini sesuai dengan ekspektasi pasar, namun kekhawatiran terhadap lonjakan inflasi akibat perang Amerika Serikat melawan Iran serta munculnya perbedaan pandangan di internal The Fed membuat sentimen yang terbentuk di pasar global masih tetap rapuh. Keputusan menahan suku bunga tersebut diambil The Fed melalui voting 9/3 yang menandai 5 pertemuan berturut-turut The Fed yang berakhir dengan keputusan untuk menahan suku bunga acuan di level yang sama. Dalam hal ini, 3 pejabat The Fed yaitu Presiden The Fed Dallas, Lori Logan, kemudian Presiden Fed Kaplan, Beth Hemmack, dan Presiden Fed Minneapolis, Neil Kashari memilih pendapat berbeda atau dissent dengan mendorong kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Masuk ke berita kedua, Indonesia jadi pasar investasi emas terkuat di dunia. Permintaannya melonjak 40%. Dari sentimen global yang datang dari negeri Paman Sam, kita masih akan membahas varian sentimen lain yang juga datang dari level global, yakni berupa harga komoditas strategis dunia yang dalam hal ini adalah emas. Nah, di Indonesia rupanya tercatat sebagai salah satu pasar investasi emas dengan kinerja terkuat secara global di sepanjang periode triwulan kedua 2026 lalu. Sebagaimana didasarkan pada laporan Gold Demand Trend kuartal 2 2026 yang dirilis oleh World Gold Council atau WCG, disebutkan bahwa tren permintaan emas batangan dan koin di Indonesia mengalami lonjakan hingga 40% secara tahunan pada kuartal yang lalu, di mana tercatat bahwa permintaan investasi emas secara nasional ini berhasil mencapai 14,5 ton dalam kurun waktu April hingga Juni 2026. Tren lonjakan permintaan dengan porsi peningkatan yang cukup tebal didasarkan pada pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kekhawatiran yang semakin meningkat tentang prospek ekonomi domestik ke depannya. Sehingga ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap keberadaan emas sebagai komoditas penyimpan nilai yang selama ini relatif sangat terpercaya. Laporan dari WGC tersebut mencermati adanya fenomena menarik di mana moncernya kinerja pasar investasi emas di Indonesia
justru berbanding terbalik dengan tren yang pada saat yang sama di tengah terjadinya pada pasar global, di mana permintaan pasar dunia terhadap emas batangan dan koin justru merosot 3% secara tahunan menjadi hanya 307,1 ton saja. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Arab Saudi mengajak puluhan negara untuk melawan blokade Houthi di Laut Merah. Masih terkait kabar dan sentimen dari ranah global, berikutnya datang dari Arab Saudi yang disebut tengah berupaya untuk membangun koalisi internasional terkait dengan perseteruannya dengan kelompok militer Houthi dari sekte Syiah Jaidiyah yang berbasis di kawasan Sa'ada di wilayah Yaman Utara. Dalam hal ini, Arab Saudi mulai merasa perlu untuk membangun koalisi internasional seiring dengan upaya kelompok Houthi untuk melakukan blokade jalur pelayaran di Laut Merah, seiring dengan semakin memanasnya persetujuan dengan Arab Saudi. Bagaimana dilansir oleh Al Jazeera pada Kamis 30 Juli 2026, sejumlah sumber mengklaim bahwa pemerintah Arab Saudi telah mulai membangun komunikasi dengan puluhan negara terkait ajakan untuk melindungi jalur pelayaran di Laut Merah dari penguasaan kelompok Houthi. Langkah blokade yang dilakukan Houthi terutama terjadi di Selat Bab al-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia yang posisinya sangat strategis bagi ekosistem energi internasional. Sekaligus ini menjadi salah satu urat nadi terpenting bagi perdagangan global dengan dilalui oleh sekitar 12% arus minyak dunia serta komoditas global lainnya. Dari sisi lokasi, titik strategis ini terbilang cukup sempit dengan lebar hanya sekitar 29 km. Namun selama ini justru jalur ini telah menjadi penghubung wajib bagi kapal-kapal yang bakal menuju ke terusan Suez. Berikutnya kita akan masuk ke berita keempat. Gelar private placement, Ratu terbitkan 271 juta saham baru. Dari deretan kabar internasional, kini kita akan beranjak pada perkembangan dunia emiten yang kali ini dibawa oleh PT Raharja Energi Cepu atau dengan emiten berkode Ratu yang saat ini tengah berencana melakukan penambahan modal dengan tanpa adanya hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT HMETD alias private placement. Melalui pelaksanaan aksi korporasi ini, pihak Ratu berharap dapat memperkuat ekspansi usaha sekaligus struktur permodalan perseroan. Dalam pelaksanaannya, Ratu nantinya akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 275.505.380 saham baru. Atau ini setara dengan maksimal 10% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam prospektusnya yang telah diterbitkan oleh perseroan pada Kamis 30 Juli 2026, harga pelaksanaan saham baru dalam private placement kali ini bakal mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu paling sedikit sebesar 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal pengajuan pencatatan saham baru. Dengan nantinya bakal dilaksanakannya PMT HMETD, pemegang saham lama di Ratu tentunya berpotensi mengalami dilusi kepemilikan saham maksimal sebesar 9,09%. Selanjutnya berita kelima, Surge atau Wi-Fi raup pendapatan 1,57 triliun rupiah di semester 1 2026. Melejit 206%. Ya, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kami juga masih akan membahas terkait perkembangan terkini dari kabar emiten yang kali ini datang dari PT Solusi Energi Digital Tbk atau WIFI atau Wi-Fi yang baru saja mengumumkan hasil kinerjanya di sepanjang semester 1 2026. Dalam periode 6 bulan pertama di tahun ini, emiten yang juga dikenal dengan sebutan Surge tersebut berhasil membukukan pendapatan 1,57 triliun rupiah atau melonjak hingga lebih dari 2 kali lipat atau tepatnya mencapai 206% dari capaian pendapatan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yakni yang tercatat sebesar 513,4 miliar rupiah.
Capaian kinerja positif ini terjadi seiring dengan peralihan strategi bisnis perseroan dari semula tahap pembangunan infrastruktur digital menuju ke monetisasi aset. Dari capaian pendapatan tersebut, Sur juga menghasilkan dan menyisihkan laba bersih konsolidasi sebesar 496,8 miliar rupiah atau meningkat 118% dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada saat yang sama tercatat mencapai 331,2 miliar rupiah atau melonjak 45%. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu Anda, sobat investor sekalian. Ini tentu saja untuk menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.